Perhatian, ini adalah pedang unik yang terbuat dari emas yang terendam di dasar air. Edmond ingin mengambilnya dengan cabang. Tapi dia tidak menyangka ranting itu berubah menjadi emas begitu berat. Sehingga Edmond tidak bisa memegangnya dengan kuat. Dan dia hanya bisa melihatnya jatuh. Melalui pengamatan yang cermat, mereka menemukan bahwa ada juga pedang harta karun di bawahnya. Edmond dengan hati-hati mengambil pedang harta karun yang persis seperti yang mereka cari. Edmond mengambil cangkang siput lagi dan mencelupkannya ke dalam air. Untuk sementara cangkangnya juga berubah menjadi emas. Segera membuat Edmond terpesona ketika melihat kilau emas dari harta karun itu. Keserakahan tiba-tiba muncul di hatinya. Raja mencegahnya untuk disihir oleh Dewa Iblis. Keduanya mulai mengangkat pisau mereka untuk bertarung. Untungnya Lucy Pebensia menghindarinya tepat waktu. Dan Edmond kebingungan. Akhirnya dia mengerti. Mengapa ada begitu banyak patung emas di dasar air. Di sisi lain Justus menemukan banyak harta karun di tanah. Dia berada dalam cahaya keemasan harta dan dia bersemangat. Dia tidak banyak bicara dan bergegas untuk mengumpulkan emasnya. Tetapi dia tidak tahu bahwa hal yang tidak terduga pasti akan terjadi. Ketika semua orang akan pergi, Lucy Pebensi tidak terlihat Raja Edmund. Mereka bergegas ke sini. Dan mereka hanya menemukan satu sepatu kulit dan pakaian berasap yang tampaknya kurang lebih bagus. Mereka menemukan 3 pedang dari harta di sebelah mereka. Karena mereka ingin dapat mengumpulkan 7 pedang dari harta itu. Secepat mungkin mereka semua bersiap untuk buru-buru melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba seekor naga api terbang dari belakang dan sebelumnya Edmond sempat bereaksi. Dia sudah tersangkut di udara. Ternyata naga api itu hanya ingin Edmond mengetahui bahwa Eustace berada di bawah kutukan. Lalu dia membawa Edmond kembali ke tempat itu. Di malam hari semua orang beristirahat dalam keheningan. Dan Eustace masih diam-diam menangis. Tikus melihat dan berlari untuk menghiburnya. Dan berkata jangan patahkan hatimu untuk kesalahan yang dia makan. Anda akan menjadi seorang di masa depan. Kami percaya bahwa hal-hal yang Anda lakukan pasti akan menerima cinta dan perhatian orang-orang. Memang semua orang mendayung dengan keras. Dan dia hanya menggunakan satu gerakan untuk menyelesaikan semua masalah. Dia akhirnya mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Yang segera mereka dapatkan. Star Island akhirnya menemukan meja makan. Aslan dan pemilik menemukan pedang harta karun di sebelahnya. Mereka ternyata juga dikutuk oleh Dewa Iblis. Semua orang mendapatkan pedang berharga. Mereka meletakkan 6 pedang harta karun di atas meja makan. Segera keajaiban terjadi. Satu awan cahaya biru jatuh dari langit. Seketika menghilang dan berubah menjadi sebuah keindahan. Ternyata dia adalah peri bintang biru. Peri yang memberitahu mereka lokasi pedang harta karun terakhir hilang. Kemudian berubah menjadi bintang biru dan dengan cepat pergi ke langit untuk mencapai kemenangan. Akhirnya semua orang siap untuk hidup dan mati. Tikus duduk di kepala Eustace untuk menyelidiki dan bersama-sama masuk ke alam para dewa. Tiba-tiba menemukan seorang lelaki tua memegang pedang. Terakhir di tangannya baru saja meraihnya dan menariknya ke tepi. Saat berbicara Edmond merasa ada sesuatu. Salah seekor ular laut bergegas di depan mereka. Tikus yang menaiki naga api dengan cepat memberi hormat pertempuran. Demi nani tikus itu bertekad untuk tidak takut pada monster. Namun ular laut berkulit besi dengan cepat mengalahkan naga api. Di saat kritis api naga memuntahkan api yang membakar ular dan melarikan diri ke laut. Tiba-tiba orang tua itu mengira naga api itu setan. Pedangnya mengenai kepala naga api dan membuat luka serius. Dia terjatuh di pasir Pulau Bintang Biru dan kemudian pingsan. Ketika dia sadar kembali Raja Singa muncul di depan matanya. Panggilan keras auman singa melepaskan kekuatan tak terbatas. Naga kemudian perlahan-lahan terbang ke udara dan berubah menjadi debu. Dan kemudian larut menjadi asap. Justus akhirnya mendapatkan kembali bentuk manusianya. Dan jatuh kembali ke tanah dan tertidur dalam mimpi buruk. Di sisi lain ular laut yang sedang beristirahat dalam sekejap bangkit kembali. Dan sepertinya telah berubah jauh lebih kuat. Ada mutasi dan ada banyak janggut menakutkan di sekujur tubuhnya. Melihat ini bahwa perahu naga akan terbalik. Edmund buru-buru naik ke atas layar. Sekarang penyihir muncul di hadapannya lagi. Menyebabkan kesadarannya menjadi bingung. Justice juga terbangun dari mimpi.
Di tengah hari dia mengambil pedang ketujuh dan dengan cepat berlari. Di depan meja makan menempatkan pedang harta karun, di atasnya keke pedang harta karun. Edmund menghidupkannya kembali. Seketika Edmund mengambil pedang harta karun dan untuk saat itu menusuk mulut ular laut. Saya hanya melihat ular laut bergoyang beberapa kali. Dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke laut. Semua kabut tebal juga menghilang. Itu sebabnya mereka akhirnya mematahkan kutukan iblis. Mereka yang dikutuk bangun dan orang hilang juga mereka selamatkan. Dan akhirnya mereka menyelesaikan misi mereka. Raja Singa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Sampai akhirnya mereka memasuki gelombang ajaib ini. Mereka kembali ke kamar asli. Pintu ke dunia Narya juga ditutup dari sana. Ikuti waktu berikutnya. Dan akan mengulas untuk Anda. Bahkan lebih film istimewa.